Pemeriksaan visus mata beritahu bahwa nanti pasien akan diminta menutup mata secara bergantian karena setiap mata akan diperiksa secara terpisah. Kemudian pasien diminta menyebutkan setiap huruf yang ditunjuk. Jika tidak terbaca, maka tidak perlu mengurutkan pandangan. Katakan saja bahwa sudah tidak terbaca. Pastikan apakah pasien sudah mengerti. Tanyakan apakah pasien dapat membaca atau buta huruf. Jika tidak bisa membaca, maka digunakan optotype yang lainnya. Pada anak-anak yang belum dapat membaca juga dapat menggunakan optotype berisi gambar. Prosedur pemeriksaan. Tutup salah satu mata. Untuk memeriksa visus mata kanan. Menutup bisa memakai telapak tangan kiri atau occluder yang diletakkan di depan trial frame mata kiri. 2. Huruf atau angka. Gambar atau huruf E yang berbeda-beda arah dengan berbagai ukuran. Makin ke bawah makin kecil. Di pinggir dari tiap baris terdapat angka yang menunjuk jarak yang diperlukan bagi orang normal untuk dapat melihat dengan jelas. Contoh, bila pemeriksaan pada jarak 6 meter, penderita dengan satu mata hanya dapat membaca huruf yang bertanda 10M, maka visus mata tersebut adalah 6/10. 6 meter adalah yang di atas atau pembilang, yang di bawah adalah 10 meter, penyebut ya. Yang di bawah kan penyebut kalau dalam matematika. Kita lanjutkan ya. Interpretasi hasil. Bila huruf paling atas tidak terbaca, maka diperiksa dengan hitungan jari tangan yang berarti visusnya ya titik-titik per 60. Jadi hitungan jari tangan ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Nah, bila tidak bisa menghitung jari, digunakan goyangan tangan dengan jarak 1 meter. Yang berarti visusnya 1/300 misalnya. Goyangan tangan. Nah, bila tidak bisa juga melihat goyangan tangan, digunakan berkas cahaya. Dengan jarak 1 meter, yang berarti visusnya 1 per kotak ini, atau cahaya maksudnya ya, dilambang dengan center. Bila visus kurang dari 6/6, dilakukan tes pinhole. Bila dengan tes pinhole yang visus maju membaik bisa 6/6, berarti terdapat kelainan refraksi yang belum terkoreksi. Bila dengan tes pinhole visus tidak maju atau tidak membaik, kemungkinan terdapat kelainan organik. Apabila pinhole maju atau membaik, maka dicoba untuk dikoreksi dengan lensa spheris negatif atau positif. Bila setelah koreksi maksimal visus belum mencapai 6/6, dilakukan pemeriksaan astigmat dial. Bila pada astigmat dial melihat ada garis yang paling tegas, diperiksa dengan lensa silindris negatif atau positif dengan metode trial and error, di mana aksisnya tegak lurus pada garis yang paling tegas tersebut sampai dapat mencapai 6/6. Demikian sebaliknya, diperiksa visus mata kirinya. Nanti baru seterusnya dapat memeriksa dengan kacamata occluder atau kacamata trial lens, trial frame ya. Ukur jarak pupil atau pupil distance kedua mata nanti dengan kacamata itu untuk mengukur jarak frame kanan dan kiri pada trial frame yang akan dipasangkan dan kacamata nantinya. Perbedaan rata-rata antara pupil distance jauh dan dekat adalah 2-4 mm. Langkah-langkah koreksi subjektifnya ya. Langkah pertama, pemeriksaan visus terlebih dahulu secara monokuler, dimulai dari mata kanan. Contoh, visus dasar pada mata kanan adalah 6/24. Lakukan pemeriksaan pinhole untuk mengetahui adanya kelainan refraksi. Pasien melihat huruf pada kartu Snellen melalui celah dengan diameter 1 mm atau 3 mm untuk memanjangkan depth of field dan menghilangkan abrasi sferis, sehingga dapat diketahui kemungkinan adanya kelainan refraksi. Apabila terjadi kenaikan visus, menandakan adanya kelainan refraksi. Contoh, visus dasar 6/24, pinhole menjadi 6/9. Lakukan leading. Pemeriksaan ini dilakukan dan menambahkan lensa sferis plus 0,25 dextra atau 0,5 dextra.
Jika huruf pada kartu Snellen terlihat lebih kabur, berarti kelainan refraksi berupa miopia. Kemudian dilakukan koreksi dengan metode trial and error dengan mencocokkan lensa sferis mulai dari minus 0,25 dextra atau minus 0,5 dextra. Dinaikkan bertahap hingga mencapai koreksi terbaik, yaitu 6/6. Pada pasien miopia, koreksi diberikan lensa sferis negatif terkecil yang memberikan tajam penglihatan terbaik atau 6/6. Contoh 6/24. Nanti bisa saja pada sferis minus 1,5 misalnya koreksi baru melihat ya. Bila nanti koreksi belum maksimal, apabila belum mencapai 6/6, dilakukan pemeriksaan pinhole kedua. Apabila visus tetap sama atau no better correction, maka ada kelainan lain selain kelainan refraksi. Sekian dulu, terima kasih.